Pernah nggak sih kita tuh ngerasa kayak hidup kita bingung mau dibawa ke arah mana? Kayak kita nggak punya tujuan, gelisah, khawatir, insecure. Kayak kita tuh ngerasa hidup kita stuck di sini-sini aja gitu, Kak. Iya ya, pernah banget. Apalagi kalau misalkan kita itu udah mau masuk di usia 20, dua puluh Kepala-kepala dua ya. satu, iya kepala-kepala dua, sampai di momen 25 tahun yang kata orang-orang itu quarter Quarter life life crisis. crisis. Ya, kalau misalkan Farhan sendiri memang sekarang umurnya berapa sih? 21, Kak. Oke, 21 Kakak masih berapa nih? tuyong ya. Kalau aku Muda sih lah. iya, kalau aku seminggu lagi nih, Seminggu lagi. seminggu lagi nih 2 November 2025 itu aku 25 tahun. Wih, barakallah fi umrik. Iya, dan itu kata orang-orang sih ya umur yang Sedang labil sangat-sangat lah ya istilahnya. iya, dan banyak tantangannya katanya sih kayak gitu. Cuman ya aku sendiri sih belum tahu ya kayak gimana. Cuman memang kalau misalkan sekarang nih mungkin kita lebih banyak prepare gimana ya Kayak kedepannya mau ngapain gitu ya. nyambut umur umur 25 tahun, mulai dari upgrade diri, terus juga ya belajar banyak hal juga sih. Tapi kalau misalkan kamu sendiri nih Farhan, sampai sekarang itu apa sih yang paling bermakna di hidup kamu? Atau kamu mengartikan diri kamu itu kalau dalam satu kata tuh apa sih? Kalau dalam satu kata itu aku akan mendeskripsikan diri aku sebagai perjuangan. Kenapa tuh perjuangan? Karena menurut aku hidup itu tentang kita berjuang untuk kita bisa achieve something gitu. Kayak Oke, kita mau dapat kebahagiaan di dunia kita harus usaha, oke, kita mau dapat kebahagiaan di akhirat kita juga harus usaha oke. gitu kan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Ya, Masya dengan doanya Allah. Rasulullah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu kan. Dimana kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita berdoa kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tapi kan kita harus berjuang. Hmm, Ada yang namanya konsep ikhtiar dan juga tawakal. Tapi kan sebelum tawakal kita harus berikhtiar dulu, dan iya, ikhtiar itu iya, kan iya. maknanya perjuangan gitu, Iya, Kak. iya, bener, 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 bener. Aku setuju banget sih. Dan memang pada saat aku di usia kamu nih, di usia 21 tahun itu, Mudah banget kayaknya aku nih. ya aku juga masih di fase-fase labil ya. Pada saat itu memang aku mungkin belum sesoleh kamu gitu ya. Masya Jadi Allah, aku tidak belum sesoleh itu kok pemirsa. jadi maksudnya ketika menyelesaikan masalah nih akar permasalahannya itu tidak terlalu menyinggung agama gitu. Justru aku kayak mengamini ego aku sendiri gitu loh. Jadi kayak aku Mendengarkan apa kata hati aja iya, gitu terus ya. juga mungkin scroll-scroll TikTok atau Hmm, kayak Nemu video-video quotes-quotes tuh ya. iya, terus ngikutin aja gitu tanpa ada arahnya gitu kan. Sebenarnya kan itu jadi hal yang krusial juga ya. Soalnya di usia kayak kamu nih itu jadi pijakan awal sebelum kita itu growth lebih baik. Bener gak sih Farhan? Betul banget. Mungkin kita sedikit perkenalan dulu kali ya, Kak Oh ya. iya, dari tadi kita Kita ngobrol. kasihkan ngobrol, kita Iya, lupa tapi perkenalan kita nih. lupa perkenalan. Jadi semuanya teman-teman kenalin, nama aku Farhan sebagai salah satu Riskaders atau teman-teman remaja Islam Sunda Kelapa, dan di sebelahku ada Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nure. Aku juga Riskaders juga sama kayak Farhan, tapi aku lebih lama ya masuknya. Farhan dulu kan dibanding aku. iya, Makanya tadi aku. pemahaman Islamnya lebih banyak Farhan. Masya Allah, berarti emang Rizka nih membangun Benar. banget pemahaman Betul, Islam betul, kita banget ya. betul. Jadi jangan lupa teman-teman join Rizka, promosi Yoi. dikit. Sebenarnya kita tuh mau ngapain sih, Kak, di podcast ini? Jadi di podcast ini tuh nanti kita bakalan bahas-bahas soal keresahan anak-anak muda, remaja-remaja di usia-usia 20 tahun ke atas ya, yang kayaknya tuh lagi banyak banget nih Galau, apa yang dipikirin, galau, insecure, insecurity ya dan kan? lain sebagainya. Jadi nanti kita bakalan juga nih hadirin teman-teman dari Rizka yang lain buat jadi mentor. Sebenarnya gimana sih gitu ya kalau Seru misalkan banget kita tuh. lagi punya masalah terus nanganinnya kayak gimana gitu. Oh, Soalnya bingung gak sih Farhan kalau misalkan kita punya masalah tapi kita nggak tahu nih caranya tuh gimana buat ngehandle masalah itu. bingung banget karena kan sometimes tuh kita butuh orang yang bisa nge-guidance kita lah. Karena ya memang kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah, tapi kan buat menuju itu semua kita perlu kadang teman, sahabat, guru yang bisa nge-support kita dan nunjukin arah jalan yang kita harus hadapin tuh kayak gimana. Karena kan mungkin beberapa orang udah punya pengalaman gak sih, Kak, yang Betul, udah betul, apa yang betul. dilaluin gitu. Betul. Jadi nanti pun kita bakalan hadirin mentor-mentor yang tentunya pasti punya pengalaman lebih baik nih daripada kita ya kan, dan juga Betul. punya pengalaman yang expert di bidang apa yang ditanyain sama teman-teman. So buat teman-teman Rizka semuanya kalau punya masalah ataupun juga mau nih dibahas sesuatu bisa langsung komen-komen di bawah. Tinggal komen tuh, Kak. Iya, tinggal Luar komen aja biasa. setelah podcast ini. Jadi nanti di next podcast kita bisa bahas keresahan teman-teman bersama mentor-mentor yang terpercaya pastinya ya kan. Jadi
podcast ini kayak sesi curhat ya Iya, sebenarnya. bisa Jadi bisa. buat teman-teman yang memang punya kegelisahan tuh tinggal drop komen aja di bawah. Terus bakal Betul. dibahas di next episode. Betul. Wah, teman-temannya berarti jangan lupa nih buat komen di bawah, karena kalau punya keresahan langsung dijawab sama mentor-mentor kita nanti. Betul, dan pastinya juga mentor-mentor yang kita hadirin ini udah expert ya di Expert banget bidangnya ya. lah, ahli banget lah ya Iya. gitu kan. Jadi mungkin sekian prolog dari kita buat episode podcast Cerita Rizka. Sekian dari aku Farhan dan juga rekan aku. Dan aku Nure, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.